Setelah mengusir Carmilla, Mari menyembuhkan luka Siegfried, tetapi healingnya tidak bisa mengobati luka tersebut. Mari berpendapat mereka membutuhkan seorang Saint Servant lagi untuk menyembuhkan lukanya. Mereka berpencar untuk menemukan Saint Servant tersebut. Sebelum pergi, Fujimaru memberi alat komunikasi kepada Jean. Fujimaru, Mas Mozart, dan Siegfried pergi ke Tyrs. Mereka bertemu dengan Elizabeth Bathory dan Kyohime. Mereka juga mendapatkan info kalau Saint Georges, seorang Saint Servant yang bisa menyembuhkan luka Siegfried, pergi ke arah barat, yaitu arah yang sama yang dituju dengan Jean dan Mari. Di sana, Jean melakukan kesepakatan dengan Saint Georges dengan syarat mereka mau melindungi penduduk kota. Kemudian tiba-tiba Jalter datang dan menghancurkan kota. Saint Georges menolak untuk mundur karena evakuasi penduduk masih berlangsung. Mari meyakinkan Saint Georges untuk mundur, sedangkan Doi melindungi penduduk. Setelah selesai mengevakuasi penduduk, Mari pun menghadapi Jean Alter agar Saint Georges dan Jean bisa kabur. Di sana Mari menggunakan NP-nya yaitu Crystal Palace yang merupakan Noble Phantasm bertipe barrier. Setelah berkumpul, Jean memberitahu pengorbanan Mari kepada Fujimaru. Kemudian Doi dan Saint Georges menyembuhkan luka Siegfried. Sementara itu di Orleans sendiri, Samson menjadi gila karena Mari sudah lenyap. Deon melapor bahwa kelompoknya sudah siap untuk berperang. Dan Jean Alter memerintahkan Childeres untuk memanggil lebih banyak naga yang akan digunakan untuk menyerang. Kembali ke perkemahan Fujimaru, mereka berdiskusi untuk melakukan serangan frontal. Keesokan harinya di Orleans, mereka dihadang Wyvern dan Atalante. Setelah mengalahkan mereka, kita berhadapan dengan Jean Alter. Saat kita menghadapi Jean Alter, tiba-tiba Marshal Giles datang membantu kita dengan bantuan artilerinya. Di sana, Siegfried bertarung dengan naga Fafnir, sementara Fujimaru dan yang lainnya bertarung dengan Vlad dan Deon. Setelah mengalahkan mereka, Fujimaru dan yang lainnya menghadapi Samson yang menggila, tetapi bisa dikalahkan dengan mudah dengan musiknya Mozart. Setelah menghadapi Samson, kita kemudian membantu Elizabeth mengalahkan Carmilla. Siegfried berhasil mengalahkan naga Fafnir yang membuat para Wyvern panik ketakutan. Jean Alter dan Giles mundur karena melihat situasi yang tidak mendukung. Fujimaru dan yang lainnya mengejar mereka ke istana, dan di sana mereka dihadang Childeres. Kyohime dan Elizabeth melawan Giles, sedangkan Fujimaru pergi menghadapi Jean Alter. Di ruang tahta, Fujimaru, Mas, dan Jean berhadapan dengan Jean Alter, dan di sini terungkap bahwa Jean Alter tidak mempunyai ingatan masa kecil Jean. Setelah mengalahkan Jean Alter, Childeres memasuki ruangan dan mengambil cawan suci yang muncul dari tubuh Jean Alter. Kemudian Jean menyadari bahwa Jean Alter adalah cawan suci itu sendiri karena Doi tidak pernah ada di Throne of Heroes. Giles mengklarifikasi bahwa Doi lah yang memanggil Jean Alter lewat cawan suci. Doi melakukannya karena ingin membangkitkan Jean. Kemudian Fujimaru dan kawan-kawan pun menghadapi Childeres, dan ya, Giles pun kalah. Kemudian Romani mengkonfirmasi kalau singularitas telah selesai dan sejarah pun kembali sebagaimana semestinya. Karena singularitas sudah benar, para servan pun menghilang. Sebelum menghilang, Marshal Giles bertanya kepada Jean tentang identitasnya. Jean pun menjawab kalau dia adalah servant. Meskipun tidak begitu paham, Giles tetap mengagumi Jean karena meskipun sudah meninggal, Jean masih membela tanah airnya. Meninggal di sini dalam artian menjadi servant lagi ya. Setelah Fujimaru kembali ke Chaldea, Romani dan Da Vinci menyambut mereka dan mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka menyelesaikan Grand Order pertama.
ya, dan cerita pun tamat. Oke, tambahan dari gue sendiri, kalau menurut ceritanya di sini sih biasa-biasa aja ya. Ya, intinya ada dua fraksi Jean, yaitu Jean Vanilla yang ada di pihak kita dan Jean Coklat atau Jean Alter yang ada di pihak sana. Kalau untuk konfliknya sendiri kayak misalnya mungkin bisa diartikan kayak gini. Ada kakak adik, nah terus di sana dia rebutan apa itu, tahta mahkota. Nah mungkin kayak gitu apa ya, kalau nggak bukan kakak adik ya, pewaris yang sah dan juga pewaris yang bukan sah tapi yang sudah dinobatkan menjadi apa itu namanya, putra mahkota. Ya kalau itu menurut gue sendiri ya, rebutan calon suci ya, kayak gitulah. Oke, berarti story menurut saya 7,3. Pengkarakteran di sini kalau kita melihat wiki-wiki itu kurang menonjol pengkarakteran dari Orochimaru. Tetapi kalau kita bermain di game mobilenya langsung itu sekitar 7,5 atau lah. Karena ya itu dari saya sendiri sih. Apalagi ya, 7,5 ya, mungkin 7,5 itu karena apa namanya, ini singularitas pertama ya, jadi kayak masih awam-awam gitu Fujimaru, jadi masih masih mau perkenalan dulu, kayak gitu istilahnya mungkin. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Like jika kalian suka, enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih, goodbye.